Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Guntur Arianto Pamungkas. Saya dari kelas C. Prodi saya elektro. Saya dari Fakultas Teknik dan saya dari Universitas Singapura Karawang. NPM saya 2110631160072. Di sini saya ingin aktualisasi nilai Pancasila dan ingin menjelaskan mengenai Pancasila yang tadi dari ideologi. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara lain, pandangan hidup negara. Sebagai informasi, filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa dan mencintai kehidupan manusia. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dan filosofi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Sementara itu, pada hakikat Pancasila memiliki nilai didapat dari pengertian nilai dasar luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila juga memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku serta perbuatan kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Terus pengertian ideologi, langsung yang kedua itu ingin menjelaskan pengertian ideologi Pancasila. Sebelum mengetahui tentang pengertian ideologi Pancasila, kalian paham apa arti dalam ideologi? Istilah ideologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu idein dan logos. Idein artinya memandang, melihat, ide dan cita-cita. Sementara logos itu adalah ilmu. Dan dari istilah ini, definisi ideologi adalah seperangkat ada yang membentuk keyakinan dan paham untuk mewujudkan cita-cita semua, bukan cita-cita manusia. Sedangkan menurut KBBI dapat dimaknai bahwa ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat dan kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Jenis ideologi itu ada kapitalisme, liberalisme, komunisme, nasionalisme, sosialisme, fasisme, demokrasi, dan feminisme. Langsung contoh ideologi Pancasila yang sila pertama itu, contoh penerapan ideologi Pancasila pada sila pertama adalah memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi negara tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk satu di antara agama tertentu. Terus yang sila kedua, saling menghormati sesuai adab ketimuran dan sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Bahkan contoh ideologi dan sila kedua. Itulah mengapa masyarakat Indonesia wajib saling memiliki rasa hormat antar individu ataupun kelompok,
Langsung yang sila yang ketiga, contoh ideologi Pancasila ini yang diambil sila ketiga adalah selalu mementingkan kepentingan golongan yang dibanding kepentingan individu. Yang sila keempat itu adanya ideologi Pancasila ini menurut masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau memberikan solusi dari suatu masalah yang sedang terjadi. Tujuan dari diadakan permusyawaratan ini adalah untuk mendengar dan memutuskan jalan keluar dari suatu masalah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Langsung yang sila kelima itu contoh ideologi Pancasila yang terakhir adalah bersikap adil dalam menemukan suatu permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Arianto Pamungkas. Saya dari kelas C. Saya prodi elektro dan fakultas saya teknik. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. NPM saya itu 2110631160072. Sebelumnya saya mohon maaf karena telah mengganggu istirahatnya, Mas. Ya, nggak apa. Tujuan saya di sini untuk mewawancarai seputar aktualisasi penerapan nilai Pancasila di lingkungan kampus. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesediaannya untuk diwawancarai. Ya, sama-sama. Mohon Masnya perkenalkan diri dulu. Silakan. Nah, perkenalkan, nama saya Irfan Dudi Naufal. Saya di sini adalah kakak dari Guntur. Saya itu sekarang kuliah di Universitas Dharma Persada. Sekarang saya itu semester 5. Ya. Sudah saya. Terima kasih atas pengenalannya. Langsung aja. Bagaimana penerapan nilai Pancasila di lingkungan perkuliahan itu? Langsung ya jawab ya. Langsung aja. Jadi yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di perkuliahan itu kan banyak ya juga ya, Iya. beragam agama ya. Nah, inti dari ketuhanan yang Maha Esa itu kan kita itu saling menghargai ya, Iya. sesama agama. Iya. Nah, makanya di kuliahan itu juga gak hanya Islam doang yang ada ya, tapi agama-agama lain juga ada di situ. Kecuali emang di universitas itu dikhususkan untuk Islam gitu. Ya, itu untuk sila 1. Langsung yang sila kedua, Dan sila kedua yaitu kan keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di kampus itu nilai-nilai Pancasila sila kedua itu tidak membedakan lain ras gitu. Maksudnya lain ras itu pada setiap daerah kan mempunyai rasnya sendiri-sendiri. Misalnya Jawa ya suku Jawa, terus kalau Sumatera kan ada suku Batak ya. Iya. Ya seperti itu. Nah di kampus itu juga banyak, sama seperti di sila pertama kan tadi. Ya seperti itu. Sila kedua tidak membeda-bedakan ras. Lalu di sila ketiga itu kesatuan Indonesia. Kesatuan Indonesia ya di kampus ya semua orang itu kan sama-sama orang Indonesia ya. Emang ada orang luar ya yang bersekolah di sini, tapi ya intinya yang apa, yang orang Indonesia itu sendiri ya pasti menerapkan sila ketiga ini. Lalu sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Nah nilainya itu kalau di mana, di perkuliahan itu mengutamakan musyawarah. Nah di kampus itu kan emang cocok tuh ya sama
musyawarah gitu. Apalagi yang teknik nih kan, Iya. Nah, pasti sering juga ngumpul musyawarah, gak cuma pelajaran nih bahas, yang lain. Nah, lalu nilai Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu kalau di kampus ya, contohnya itu kayak menghargai hasil karya orang. Kan pasti di kampus kan banyak ya, orang bikin apa Inovasi gitu. inovasi ya, berbuat inovasi seperti apa gitu ya, seperti itu contohnya nilai-nilai. Sama menghargai, kalau ada orang yang berprestasi itu kita harus menghargai, bahkan kalau bisa itu kita mencontoh dia gitu ya, seperti itu ya. Dari itu doang. Lanjut soal yang kedua, Pancasila menurut Mas buat di lingkungan perkuliahan kayak gimana sih kalau boleh tahu? Pancasila ya Iya. di lingkungan perkuliahan. Iya. Ya paling bagus itu bermusyawarah, bekerja sama, membangun inovasi yang baru, terus saling menghargai, maupun berbeda ras, berbeda agama. Ya, Iya. jawabannya. Soal yang ketiga itu bagaimana Mas mempelajari nilai Pancasila di lingkungan perkuliahan? Mempelajarinya ya. Iya, mempelajarinya. Ya udah. Yang pertama itu mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa. Lalu Ya. yang kedua itu menerapkan toleransi antar umat beragama. Ya. Yang ketiga itu tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Ya. Dan yang keempat itu tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Nah, Itu langsung soal yang terakhir ya. Menurut Mas, apa saja kendala penerapan nilai Pancasila dalam di lingkungan perkuliahan? kendala ya. Iya, kendalanya. Kalau di zaman ini kan zamannya udah maju banget ya. Iya. Zaman milenial ya. Ya. Nah, Semua itu udah ya, berkembang. semua sistem udah maju. Iya, maju. Banyak orang-orangnya yang udah lupa kan Pancasila itu gimana, Iya. yang harusnya saling bermusyawarah ini malah jadi berantem, dan yang tadinya saling menghargai juga sama-sama mengolok-olok kan. Ya itu sih kalau sekarang ya, kalau dilihat dari pandangan saya sendiri tentang kendala. Udah sih cukupnya. Terima kasih Mas sudah mewawancarai ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena telah mengganggu istirahatnya Bu. Ya, tidak apa-apa. Tujuan saya di sini untuk mewawancarai Ibu seputar penerapan nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesediaan untuk diwawancarai. Mohon Ibu memperkenalkan diri dulu. Silakan Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk kita bisa sharing dan wawancara tentang di Pancasila ya rencananya ya. Ya. Dan, tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Wati yang kesehariannya adalah sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai wanita yang bekerja
sebagai abdi negara, sebagai abdi masyarakat, yaitu bekerja sebagai PNS di bidang kesehatan, tepatnya yaitu sebagai pegawai di Puskesmas di Jakarta. Itu aja perkenalan saya, silakan dilanjutkan Guntur. Terima kasih atas perkenalannya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya, menurut Ibu apa saja kendala-kendala penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Gitu. Jadi di sini yang ditanyakan adalah kendalanya ya. Iya Bu. Kendala-kendala atau yang terjadi untuk penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dalam sehari-harinya. Nah, kebetulan saya itu adalah kan tadi sebagai ibu rumah tangga, kemudian sebagai petugas kesehatan, sebagai PNS di kantor. Jadi ada masyarakatnya itu ada macam-macam, ada masyarakat tetangga ya, masyarakat di lingkungan RT RW, dan masyarakat di kantor atau di teman-teman atau rekan kerja. Nah, kendala-kendala dalam penerapan nilai-nilai Pancasila itu sendiri adalah diantaranya ya, karena kalau di masyarakat misalkan di tetangga kita juga banyak perbedaan ya, karena satu bisa perbedaan karena ras ya, ras, suku, agama, itu pasti ada terjadi di masyarakat tingkat RT maupun RW. Sama juga di kantor juga sama ya, di kantor itu adalah suatu perkumpulan ya, dimana di situ juga isinya adalah orang-orang yang berasal dari berbagai daerah ya, dengan tipe dan sifat-sifat orangnya beda-beda ya, karena berasal dari lain daerah, kemudian beda agama juga, kemudian beda adat istiadatnya, kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kendala-kendala yang akan mengganggu dalam penerapan nilai-nilai Pancasila ya, karena dalam penerapan nilai Pancasila itu kan diantaranya butir-butir Pancasila itu adalah bisa bekerja sama dengan rekan kerja, bisa bekerja sama dan bergotong royong dalam kehidupan masyarakat. Jadi kita harus memahami dulu dalam menerapkan butir-butir Pancasila ini, kita harus bisa memahami masyarakat yang kita ajak bermasyarakat itu seperti apa, tipenya seperti apa, gitu kan, pendidikannya seperti apa. Jadi jangan disamakan dengan diri kita, misalkan diri kita berasal dari yang orang yang dari Jawa misalkan, terus kita harus memaksakan kehendak bahwa orang Sumatera juga harus seperti saya, itu tuh nggak bisa. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan diri ya. Dengan penyesuaian diri ini nanti lawan kita bekerja itu bisa juga mengikuti kita. Apalagi silakan dilanjutkan lagi. Pertanyaannya apa? Yang kedua, bagaimana Ibu mempelajari dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk mempelajari dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kalau Ibu mempelajari nilai-nilai Pancasila sebelumnya sudah dari belajar tentang nilai-nilai Pancasila, dari butir-butir Pancasila itu sudah zaman waktu di sekolah ya, zaman waktu menimba ilmu di dalam sekolah ya, itu dulu sudah diajarkan. Dan kita cara penerapannya lah yang susah. Jadi kalau kita mendapatkan pendidikan materi dari sekolah itu gampang ya, kemudian untuk menerapkan di dalam masyarakat sekitar kita, kemudian masyarakat di kantor, itu yang biasanya banyak kendalanya di situ. Kita harus belajar lagi bagaimana memahami
masyarakat yang ada di sekitar kita ya. Itu. Selanjutnya, mengapa kita harus menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu karena kita hidup bergotong royong, kita bukan hidup sendiri ya. Kita hidup bermasyarakat, kita perlu bantuan orang lain, kita butuh orang lain untuk membantu kita. Kita tidak bisa hidup sendiri ya. Dalam hidup itu kita perlu orang lain. Misalkan kita sakit kan perlu orang lain untuk membantu kita. Kemudian kita bekerja, kita nggak bisa bekerja sendiri ya kan, semua dikerjakan sendiri ya, nggak bisa, nggak akan selesai ya. Dan orang itu mempunyai keistimewaan masing-masing, ada keistimewaannya, ada kekurangannya ya, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing orang beda-beda. Dari kelebihan dan kekurangan itu kita bisa berkolaborasi ya. Jadi misalkan kita kurangnya apa, orang itu punya kelebihan, kita bisa menyatukan ya. Kalau kita punya kelebihan, orang itu punya kelemahan, kita bisa bekerja sama ya. Kita bisa memberikan kelebihan itu kepada orang lain, dan orang lain bisa memberikan atau menerapkan kelebihan itu kepada kita. Tapi kita tidak boleh melakukan egois atau tidak bersifat sombong, egois bahwa kita yang paling pintar tuh enggak ya. Jadi kita tetap harus memahami orang lain, bahwa orang lain itu nggak bisa dipaksakan, harus bersifat harus mengikuti kehendak kita, nggak bisa. Jadi karena orang lain juga punya prinsip, punya ilmu ya, punya watak, sifat. Jadi kalau dipaksakan dia juga akan berontak. Kita dipaksakan orang lain juga akan berontak, karena kita punya ilmu, punya prinsip, punya dasar ya, punya norma juga yang harus diterapkan. Jadi kita harus saling mengerti, saling menerima, saling memahami, saling membantu, sehingga terwujud masyarakat yang adil, masyarakat yang damai, sejahtera itu. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Lagi Bu, terakhir. Pancasila menurut Ibu buat kehidupan sehari kayak gimana sih kalau boleh tahu? Boleh diulang lagi pertanyaannya, Guntur? Boleh tidak? Pancasila menurut Ibu buat kehidupan sehari-hari kayak gimana sih kalau boleh tahu? Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Ya, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di mana Pancasila itu kan ada 5 sila ya. Ya kan, kamu apal kan? Sila pertama ya, sampai sila kelima itu mempunyai nilai-nilai sendiri. Pancasila pertama, contohnya apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu diantaranya salah satu sila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita juga dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, misalnya contohnya, kita juga harus mempunyai kepercayaan. Kita punya kepercayaan, kita punya agama sendiri. Kita harus menerapkan hidup kita atau kehidupan kita harus berdasarkan pada agama kita ya. Dan kita juga harus menghargai agama orang lain. Itulah cara penerapan dalam nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Jadi sama tadi, tidak memaksakan kehendak atau keyakinan kepada orang lain ya, karena hidup di Indonesia adalah berdasarkan Pancasila. Pancasila itu masih bisa maksudnya maknanya itu bisa menghargai orang lain, tidak memaksakan kehendak orang lain, saling menghormati, sehingga tadi terbentuk masyarakat yang damai, sejahtera, aman. Itu aja. Ada lagi? Udah itu aja Bu, cukupnya aja. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya. Ini sangat bermanfaat terutama untuk saya dan orang lain. Saya juga mohon maaf kalau ada salah kata yang sikap kurang berkenan dalam wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah saya mewawancarai beberapa narasumber kemarin,
saya dapat menyimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk diterapkan di masyarakat umum, instansi perkantoran, atau perusahaan dan institusi pendidikan. Karena nilai-nilai itu sebagai penerapan moral manusia yang berhubungan dengan masyarakat luas dan penciptanya. Dengan penerapan nilai-nilai Pancasila mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera, serta mewujudkan Indonesia beribawa mata negara lain. Gitu saja saya simpulkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.